Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada pertemuan kedua di mata kuliah grafika komputer ini, kita akan bersama-sama memahami bagaimana grafika komputer itu. Jadi kita kenalan dulu grafika komputer itu apa yang kita pelajari secara lebih rinci. Agenda kita adalah yang pertama adalah apa yang akan dipelajari. Dan berikutnya, apa yang tidak dipelajari. Terus sekilas grafika komputer, keahlian apa yang harus dimiliki, dan apakah grafika komputer itu. Apa yang akan dipelajari? Ada dua bagian besar. Bagian yang pertama adalah dasar grafika komputer, mulai dari kegunaan grafika komputer, pemrograman 2 dimensi dan 3 dimensi, algoritma, penerapan aljabar linear, pemodelan, rendering, dan animasi. Bagian kedua yaitu grafika komputer, tapi dengan pemrograman, yaitu dengan menggunakan Python, Pygame, dan PyOpenGL. Jadi pemrogramannya nanti kita buat pemrograman 2 dimensi dan 3 dimensi dengan Python, Pygame, dan PyOpenGL. Terus apa yang tidak dipelajari? Nah, karena orang informatika, jadi tidak menggunakan software aplikasi yang sudah ada di pasaran. Jadi kalau mungkin malah bagaimana membuat software aplikasinya. Jadi menggunakan itu bukan ranahnya mahasiswa informatika. Jadi menggunakan software aplikasi Penshop Pro atau Adobe Photoshop tidak akan dipelajari, ya. Tapi kita menganggap bahwa mahasiswa bisa menggunakannya, ya, tidak mempelajari tapi otomatis bisa menggunakan. Kita juga tidak akan mempelajari menggunakan paket CAD, ya, contohnya AutoCAD. Juga kita nggak akan menggunakan animation software, misalnya Maya. Dan juga kita tidak akan menggunakan software rendering, contohnya Renderman. Jadi kita nggak mempelajari 4 hal ini, ya. Apalagi yang ini 3D Max Studio, ya, tidak akan kita pelajari. Jadi untuk pemodelan yang ini juga nggak akan kita pelajari. Jadi kita tidak akan belajar painting dan imaging software, CAD package, animation software, rendering software, 3D modeling software. Kita tidak akan mempelajari ini. Tapi kalau mungkin malah, nah ini bisa jadi topik skripsi ya, bagaimana membuat software mirip AutoCAD. Misalnya AutoCAD untuk anak-anak, itu juga bisa membuatnya seperti itu. Jadi ini animation software juga begitu. Bagaimana kita bisa membuatnya? Jadi bukan menggunakan. Jadi kita bisa membuat software animasi apa? Namanya terserah kita yang akan kita buat, ya. Nah, sekilas grafika komputer, ya. Nanti detailnya akan kita pelajari dari minggu ke minggu, mulai minggu depan, ya. Yaitu nanti dasar penggambaran dan pemrograman dengan Python, Pygame, dan PyOpenGL. Jadi nanti 3 hal ini, Python, Pygame, dan PyOpenGL, harus sudah terinstall di laptop atau komputer mahasiswa yang akan belajar grafika komputer. Terus algoritma. Ya, algoritmanya nanti kita pelajari untuk menggambar dan menjalankan algoritma itu dengan pemrograman, ya.
Kita juga akan belajar vektor untuk grafik, transformasi 2 dimensi dan 3 dimensi, fraktal juga akan kita pelajari 2 dimensi dan 3 dimensi, pemodelan, ya nanti kita kalau waktunya cukup, ya kita sampai ke pemodelan, dan 3D viewing. Nah, ini adalah contoh-contoh yang akan kita pelajari di semester ini. Ini minimum, ya. Tentunya mahasiswa bisa mempelajari yang lebih banyak lagi. Nah, keahlian apa yang harus kita miliki? Ya, pertama keahlian yang harus kita miliki adalah pemrograman. Ya, tentunya mahasiswa sudah ahli harusnya ya pemrograman. Kalau orang informatika itu ya harus ahli ya. Belajar pemrograman itu perlu jam terbang. Ya, itu keahlian apa? Yang pertama yang dimiliki adalah pemrograman. Keahlian berikutnya apa? Pemrograman lagi. Jadi memang banyak pemrograman yang akan kita harus pelajari. Dan keahlian apa lagi yang harus kita miliki? Pemrograman lagi. Ya, pemrograman. Nah, kita akan belajar yang itu, ya, pemrograman dengan menggunakan Python, Pygame, dan PyOpenGL. Itu yang akan kita pelajari. Jadi otomatis kita harus ahli di pemrograman dengan Python, Pygame, dan PyOpenGL dengan topik-topik tertentu nantinya ya. Nah, pemrograman kita tadi sudah dikatakan kita menggunakan Python, Pygame, dan PyOpenGL. Editornya nantinya bebas, mungkin Genie atau yang lain ya. Yang mau yang berbayar boleh, yang gratis boleh. Tapi Genie ini adalah yang gratis. Ya, kita cari yang gratis saja. Jadi apakah grafika komputer itu? Grafika komputer berfokus pada bagaimana caranya menghasilkan citra grafik dengan komputer dan menggunakan bahasa pemrograman tertentu. Nah, di semester ini kita menggunakan Python ya, dengan didukung Pygame dan PyOpenGL. Nah, yang akan kita pelajari ini karena fokus citra sama grafik, yang akan kita pelajari adalah pemodelan, rendering, dan animasi ya. Jadi nanti hal ini yang akan kita pelajari pelan-pelan tentunya ya. Nah, pemodelan misalnya seperti ini. Ada objek tertentu gitu ya. Tapi nanti mungkin objeknya bukan ini. Ini contoh yang sudah ada dibuat oleh orang ya. Tapi kita nggak akan buat yang ini tentunya. Buat yang lain sesuai dengan kebutuhan kita. Rendering. Nah, rendering itu bagaimana membuat nampak objek nampak lebih realistis. Sehingga nampak ada pewarnaannya, ada pencahayaannya, bagaimana ada bayangannya, terus ada teksturnya, ada bayangan ya bawahnya ada bayangannya gitu ya. Terus bagaimana pantulan bekerja, terus bagaimana perpotongan antara 2-3 garis dan seterusnya. Kita pelajari bareng-bareng gitu ya. Untuk rendering itu. Dan nanti mungkin animasi kalau nyampe gitu ya. Tergantung pada apakah animasi yang ini contoh animasi yang sudah pernah dibuat orang, yaitu berdiri, jalan, lari, dan lompat. Nah, kita juga bisa membuat seperti itu. Objeknya nanti sederhana, ya. Tentunya kalau ada animasi tentunya mengikuti hukum fisika. Ya, misalnya kalau kepala ini ada lehernya, tentunya kepala ini tidak leher kepala ini tidak boleh berputar 360 derajat, muter terus itu nggak boleh. Ya, hukum fisika nggak mengatakan begitu ya. Jadi ada batasan-batasan tertentu.
Ya, jadi animasi itu harus memperhatikan hal-hal seperti itu. Ya, untuk karakter grafika komputer yang akan kita pelajari sebenarnya dua model, yaitu model awal, model wireframe, dan model yang telah dirender yang paling akhir. Untuk model tulang, model otot, model kulit, model rambut, kita tidak akan mempelajari di semester ini. Ya, jadi itu. Ini contoh lowongan pekerjaan. Jadi kalau pengen menjadi direktur Pixar yang menghasilkan contohnya adalah film Toy Story, ya, ya karena zaman dulu komputer itu belum terlalu hebat seperti sekarang, tapi tetap juga diharapkan itu punya pengalaman sistem operasi unik dan tentunya mungkin sekarang Linux ya gitu. Berpengalaman dengan grafika komputer dalam lingkup pemodelan, pencahayaan dan pemberian bayangan, terutama kalau bisa membuat programnya. Ya, latar belakang pendidikan, ilmu komputer atau informatika, matematika atau teknik, gitu ya. Syukur-syukur kalau punya latar belakang seni, ya itu. Dan tentunya yang paling terakhir adalah profesional. Bisa jadi yang di atas itu hanya syarat awal, yang profesional itu yang paling penting, gitu ya. Dan keahlian apa lagi yang perlu? Nah, mungkin ada yang bertanya, apakah talenta artistik itu perlu? Ya, kalau punya ya baik ya. Karena itu apa? Sangat membantu jika kita bisa memvisualkan dan menciptakan kembali citra sebagaimana aslinya. Ya, ini kalau kita lihat hasil karya yang sudah ada, ya. Jadi ini mungkin dihasilkan oleh teman-teman kita yang di kuliah di Prodi DKV, Desain Komunikasi Visual. Nah, teman-teman kita di DKV itu yang dipentingkan adalah menggunakan tools yang ada untuk menghasilkan karya, misalnya karya seperti ini. Tool-toolnya apa? Yaitu dia bisa menggunakan toolsnya. Ya, ini desain grafis untuk mahasiswa Prodi DKV, Desain Komunikasi Visual. Ya, jadi menggunakan tools. Nah, kalau desain grafis untuk Prodi Informatika, yaitu bagaimana membuat tools. Jadi membuat softwarenya supaya teman-teman di Prodi DKV bisa berkarya. Jadi berbeda ya. Jadi kalau orang yang kuliah di Prodi DKV menggunakan tools untuk menghasilkan karya seperti ini penting. Tapi orang informatika sama-sama desain grafis yang dipentingkan adalah bagaimana membuat toolsnya ya. Jadi membuat tools supaya teman-teman di Prodi DKV bisa berkarya. Terus, apakah keahlian matematika diperlukan? Tentunya jawabannya iya. Ya, kenapa? Ya, karena untuk meletakkan objek itu perlu hitung-hitungan sedikit, ya. Tapi hitung-hitungannya tidak terlalu rumit, ya, sederhana aja. Terus, ya kalau membuat objek seperti ini, bagaimana? Atau bagaimana membuat objek seperti ini? Ada pantulannya, ada pencahayaannya, ya. Kita bisa ngeceknya sampai di sana. Dan aplikasi juga misalnya di bidang kesehatan. Contohnya bimaksilari osteotomi, ya. Ini operasi pada tulang rahang atas dan rahang bawah.
ya. Jadi yang dipentingkan adalah bagaimana itu bisa lihat. Tapi orang lain melihat, tapi orang informatika bagaimana bisa membuat softwarenya untuk digunakan oleh teman-teman kita di kesehatan. Jadi tentunya kerjasama antara orang informatika sama orang kesehatan untuk bisa menghasilkan software seperti ini, ya. Ya, kalau yang lain mungkin ini animasi pesawat terbang misalnya. Bagaimana bisa dibuat simulasinya, pelatihannya. Ya, bagaimana software itu bisa dibuat untuk membantu teman-teman yang lain. Ya. Atau ini animasi untuk simulasi ya. Simulasi untuk pelatihan menggerakkan penyetir truk gitu ya. Itu bagaimana bisa dilaksanakan. Jadi sebelum nyobain beneran, latihan dulu ya. Nah, yang membuat software pelatihan adalah orang informatika. Nah, orang lain yang menggunakan software pelatihan tersebut ya. Jadi itu. Nah, elemen gambar yang akan kita pelajari mulai dari elemen yang paling sederhana yaitu titik, terus gabungan dua buah titik namanya garis, gabungan dari beberapa garis namanya poligaris, ada kurva, mungkin nanti perlu kita ada teksnya, pengisian kawasan, dan citra raster. Yaitu elemen gambar yang akan kita pelajari dalam satu semester. Nah, poligaris adalah urutan garis lurus yang saling terhubung. Ya, contohnya ini. Jadi kalau kita mau menggambar love gitu atau yang lain gitu, ya bisa seperti itu. Menggambarkan garis-garisnya. Nanti kita akan latihan itu. Atau kita mau gambar yang ini. Mau gambar dinosaurus, mau buat sinusoida, atau membuat model wireframe 3 dimensi seperti gambar yang C ini ya. Boleh ini dengan menggunakan poligaris. Ya, nanti kita latihan. Teks adalah bentuk bahasa tulisan ya. Tapi dasarnya adalah memang grafik ya, simbol tekstual yang diwakili oleh karakter pada layar komputer. Jadi bentuknya nanti seperti apa. Nah, tapi secara khusus semester ini tidak akan kita pelajari secara detail, ya. Ini mungkin dipelajari di mata kuliah lain, ya. Oke, ada pertanyaan? Nah, kalau ada pertanyaan silakan hubungi saya melalui WhatsApp yang ada, dan nanti kita ketemu di pertemuan minggu depan, dan pertemuan dari mulai saat ini sampai minggu depan kita boleh menggunakan sarana email, WhatsApp, Line atau yang lain lagi. Begitu. Nampaknya cukup pertemuan kita hari ini dan terima kasih untuk perhatiannya.